Haleluya. Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Mangan sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau engkau tidak percaya, engkau akan cukup. Yohanes 3:36. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Rasul Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, demikian bunyi Quran, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Jadi hanya melalui Yesus. Dan Yohanes 3 ayat 6, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap! Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dan dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Dalam Roma 10 ayat 39 Rasul Paulus mengatakan demikian. Puji nama Tuhan, semoga kita mendapatkan yang terbaik dalam hidup ini, dan kita akan mendengarkan firman Allah. Doa dan harapan saya di pagi ini, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman senantiasa menyertai kehidupan kita. Dan kita akan berdoa, dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, pagi ini kami datang merendahkan hati di hadapan Tuhan Bapa di surga, karena kami tahu hanya Engkaulah Allah yang menjadi sandaran kami, tempat kami percaya dan mempercayakan diri kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan 1 Petrus 4 ayat yang ke-19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Haleluya. Jadi dalam situasi apapun, sebagai orang percaya harus tetap menyerahkan diri dan menyerahkan dirinya dan kepada Allah. Sebagaimana yang pernah saya katakan, seorang anak yang mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada bapaknya, maka bapaknya akan melakukan yang terbaik. Tapi ini sesuatu yang sangat spesial, yaitu kisah Blondin, bagaimana seorang anak kecil di tengah-tengah keramaian, orang tidak mengenal itu anak, tetapi anak itu berani mengambil keputusan. Ketika orang-orang menyaksikan pertunjukan Blondin yang ahli dalam berjalan di sebuah tali tambang, dari mana saja dia mau, dan kebetulan pertunjukan ini adalah pertunjukan yang dilakukan di Niagara. Jadi dari bentangan Niagara itu, dari sisi kiri ke sisi kanan, dia buat tali untuk dia berjalan di atasnya. Dan itu sudah kita tahu, itu akan membawa risiko maut. Bukannya ada alat pengaman, tetapi dia mengerjakannya dengan keahlian yang dia miliki. Nah, ketika orang-orang Blondin mempertunjukkan kehebatannya, bagaimana dia berjalan melewati tambang, dan kemudian dari kiri ke kanan, dari kanan membawa kereta, dan kereta yang kosong, dan orang bertepuk tangan, dan Blondin mengatakan sekali lagi, apakah saya dapat, apakah Anda percaya saya bisa membawa manusia ke seberang sana di dalam kereta ini? Oh, percaya, semua tepuk tangan, hore. Dan ketika orang diminta untuk jadi seorang volunteer untuk bisa dibawa, tetapi tidak ada yang mau. Semua menunduk, dan ketika ditunjuk, ada orang muda berkata, oh saya belum menikah. Kakek ditunjuk, kakek aku masih mau jaga cucu. Dan lain sebagainya. Remaja ditunjuk, aku belum menikah. Nah, tetapi di tengah-tengah situasi seperti itu, seorang anak datang mengatakan, saya, ya naik, menyerahkan diri ke
tempat di mana Blondin ada, dan kemudian anak itu duduk di kereta itu dan dibawa, dan selamatlah anak itu. Orang bertepuk tangan, tapi orang-orang sudah mulai ini bapaknya di mana, mamanya di mana. Kok anak ini kok berani sekali, kok bapaknya juga gila atau mamanya juga gila, kenapa diberikan anaknya untuk dia Blondin. Dan pada waktu setelah selesai dia turun bermain lagi seperti anak-anak biasa. Dia wartawan datang kepadanya dan ditanya, kenapa kamu berani? Oh, orang itu bapak saya, ya. Jadi orang yang namanya percaya dan mempercayakan diri kepada Allah, ya seperti anak ini, apapun dia percaya kepada kemampuan bapaknya dan mempercayakan dirinya sekaligus kepada Allah. Karena apa? Dari pembacaan tadi, dari 1 Petrus 4 ayat 19 tadi, itu jelas bagaimana orang percaya dan mempercayakan diri kepada Allah, baik dalam situasi yang tidak menyenangkan maupun menyenangkan. Karena apa? Kita tahu Allah itu sumber segala sesuatu. Jadi kalau dia sumber segala sesuatu, dia sumber kekuatan kita, dia sumber pengharapan kita, dia sumber pembebas kita, dan dialah sumbernya, ya. Ya sebut sajalah gitu, ya, karena saya tidak akan bisa panjang-panjang untuk menyampaikan. Dialah sumber dari segala sesuatu, sumber pertolongan, sumber kekuatan, sumber pengharapan, dan lain sebagainya. Yang kedua, dia adalah awal dari segala sesuatu, alfa, ya, begini, omega, dia juga yang terakhir. Aku alfa dan omega. Nah, awal dari segala sesuatu. Tanpa Allah tidak ada dunia ini, tanpa Allah tidak ada saya, tidak ada kita, ya. Karena dia awal dari segala sesuatu, maka dia ciptakan manusia sebagaimana Kejadian 1, supaya apa? Manusia itu mempercayakan dirinya, percaya kepada Allah dan percayakan dirinya kepada Allah, bukan kepada setan, bukan kepada makhluk-makhluk lain, bukan kepada paranormal, bukan kepada dukun-dukun, kepada orang pintar, bukan, hanya kepada Allah. Tapi kita tahu bahwa setan itu ahli dalam menipu, dan kemudian kita tahu bagaimana kemudian manusia jatuh, ya, awal dari kejatuhannya. Kita tahu bagaimana setan itu berhasil dan membuat Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden yang telah mereka buat menjadi Taman Eden itu, ya. Ya. Yang ketiga, kata firman Allah, percaya dan mempercayakan diri kepada Allah karena kita sadar bahwa dia adalah penguasa segala sesuatu. Kalau kita baca dalam Kolose 2, kita akan menemukan bahwa pemerintahan dari segala sesuatu, kepala dari segala pemerintahan itu adalah Allah. Jadi kalau ada setan itu, dia memang tidak lagi mampu mengalahkan Allah, tidak lagi menghancurkan Allah setelah kekalahannya di kayu salib itu, tetapi dia punya anak Allah yang dipercaya kepada Allah, yang percaya dan mempercayakan diri kepada Allah, itu tidak akan pernah dikalahkan. Tapi orang yang percaya hanya sekedar percaya, hanya setengah-setengah hati, main-main, itu akan menjadi lahapan dari atau makanan dari si iblis. Karena walaupun demikian dikatakan oleh firman Allah, iblis itu dia bagaikan singa yang mengemau yang dapat memakan orang yang dapat dilulurnya. Tapi kita kata lawannya dengan iman yang teguh. Nah, itu sebabnya setiap kali saya katakan biar iman kita itu yang teguh itu membuat kita terus kuat di dalam Tuhan. Dan yang terakhir kata firman Allah adalah yang terakhir, dia adalah penentu segala sesuatu. Jadi kalau dia penentu segala sesuatu, ya dia tentukan engkau untuk hidup mendampingi dia di surga sana, ya puji Tuhan. Tapi kok dia kalau dia tentukan ada orang-orang yang masuk neraka karena bengelnya orang itu, bukan karena keinginan Tuhan. Saya seringkali katakan neraka itu tidak pernah disediakan bagi umat manusia, ya, tidak pernah. Neraka itu hanya disediakan bagi setan-setan dan atau itu malaikat yang telah jatuh itu. Tapi kenapa ada manusia? Karena manusia mengikuti setan-setan dan iblis-iblis.
dan penggoda-penggoda itu sampai akhirnya ada di situ. Tapi pada mulanya Allah kita itu tidak pernah merencanakan surga itu untuk dimasuki oleh orang manusia. Lain kalau di sana itu. Tapi kita sebagai orang percaya tidak pernah kita akan menghampiri neraka. Rencana Allah tidak pernah begitu. Terkecuali engkau memberontak kepada Allah, memang tempatnya di situ. Tapi ingat, sekali lagi saya katakan, neraka tidak pernah dibuat untuk manusia, terkecuali manusia yang jatuh dan melakukan kehendak setan. Dan akhirnya di situ. Tapi rancangan semula itu bukanlah tempat kita, tempat manusia, tidak. Itu tempat kejatuhan iblis. Tapi karena manusia memberontak, akhirnya Tuhan menentukan tempat itu, tempat orang-orang yang memberontak, dan menentukan juga satu tempat yang dinamakan surga, tempat orang-orang yang taat dan hidup saleh dan melakukan kehendaknya. Itu sebabnya Alkitab yang kita baca, saya bacakan satu kali lagi. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan segala selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Karena pencipta itu yang setia itu tidak akan abai terhadap kita. Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Semoga kita bisa percaya dan mempercayakan diri, percaya kepada Allah, lalu kemudian mempercayakan diri kita, menyerahkan diri kita sepenuhnya di dalam kuasa Allah, dalam bimbingan Allah, dalam kehendak Allah, sehingga kita akan terus menikmati kebersamaan kita bersama dengan Bapa di surga. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, bahwa Engkau adalah Allah yang baik bagi kami, yang akan senantiasa menyatakan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, dalam nama segala sakit penyakit yang engkau miliki, serahkan pada Tuhan. Kalau engkau orang yang angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Lihat tangan yang diangkat kepadamu Tuhan, engkau tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu, engkau mampu hadir kepada mereka, menolong mereka, dan itu sebabnya dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka derita, yang diakibatkan segala kekuatan setan dan anti-anti yang kami perintahkan, dalam nama Yesus keluar, dan oleh biru-biru daripada Tuhan Yesus, engkau sembuh oleh kuasanya, engkau sembuh oleh jamahannya, engkau sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih buat pertolonganmu kepada mereka Bapa di surga. Dan bagi engkau yang sedang mengalami masa-masa sulitmu, serahkan diri kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih. Dan kalau engkau orang yang mau didoakan, angkat kedua belah tanganmu, kita serahkan diri kepada Tuhan. Bapa, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu dalam nama Yesus, segala kesusahan mereka, segala penderitaan mereka, segala kebutuhan mereka, engkau Tuhan yang mampu menolong. Sehingga setiap kami akan berkata, syukur kepada Tuhan yang telah memberi kami kekuatan dan telah memberikan kami jawaban doa kami, dan yang akan terus berkata, kami keluar dari segala kesesakan hidup kami karena Tuhan yang mengeluarkan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya bahwa firman-Mu iya dan amin, dan Engkau akan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan, dan Tuhan menolong kita untuk melakukan yang terbaik di dalam hidup ini, dan Tuhan memberkati setiap kita. Mantap, mantap, mantap.